apa kabar? Nah, tentunya kalian sehat dong. Ica seneng banget hari ini karena Ica balik lagi nemenin kalian tentunya di program kesayangan kita. Selama 1 jam ke depan Ica bakal nemenin kalian di Melody Corner. Oke, tentunya hari ini Ica nggak sendiri nih. Berhubung kita ngulik musik tentang hip hop sesuai dengan tema kita hari ini, Ica bakalan ngobrol dengan bintang tamu kita yang satu ini yang sangat menginspiratif. Kita udah kedatangan Kak Iki. Kedatangan Kak Iki. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik. Oke, kabar baik. Kak Iki, berhubung hari ini kita ngebahas hip hop nih. Nah, jadinya agak Ica bawelin sedikit hari ini, mungkin Ica tanya-tanya, siap nggak? Siap dong. Oke, siap. Oke, mungkin kita nanya pertama ini deh, kayaknya kesibukan kakak sekarang apa? Kalau tanya kesibukan, ya pastinya produksi musik hip hop, produksi musik dan ada studio kecil sih, studio rekaman juga. Oh, ada. Oh, untuk produksinya punya studio kecil gitu? Ya. Punya kru? Enggak sih, ini masih bisa dikerjain sendiri kok. Oh. Jadi semuanya dikerjain sendiri? Iya, masih bisa dikerjain sendiri lah. Musik hip hop ini kan seperti yang kita tahu dari kebudayaan Amerika ya. Sekitar tahun 1970 musik hip hop ini ada kayak gitu kan. Udah lama banget. Ini maksud Ica tuh di era yang sekarang nih ya Kak, di era yang sekarang banyak muncul genre-genre musik banyak banget, nyampe girl band, boy band dulu pernah bener-bener melejit kayak gitu kan. Alasan kakak survive di musik hip hop tuh apa? Gimana ya? Kalau buat cari materi di hip hop kayaknya nggak bisa ya. Tapi kalau buat kita tuh buat ngenikmatin hidup kayak gitu, karena jadi kayak keresahan apa tuh bisa kita tulis di lirik gitu kan, kita keluarin dengan gaya yang berbeda gitu kan. Ya daripada harus ketik komen-komen yang nggak jelas kan gitu kan, mending kita bikin karya aja deh dengan lirik-lirik yang dengan gitu. Jadi kita gini ya, maksud kakak tuh lebih ke kita menyampaikan pesan melalui karya itu lebih, walaupun kata-katanya agak gimana gitu tapi benar-benar tersampaikan gitu ya. Iya, kata-katanya tuh harus jujur gitu kan. Jujur. Iya, seperti yang kita tahu kan hip hop kan nggak ada, bukan nggak ada sih, filternya kurang ya, maksudnya pelontaran kata-kata itu benar-benar jelas gitu kan. Bener. Itu yang bikin kakak suka. Jelas, padat, jadi enak buat diungkapin. Iya, lebih ke apa sih Kak? Lebih ke nggak munafik ya? Iya, betul. Kalau di zaman sekarang kan lagunya yang cepet, emang sih yang cepet viral tuh lagu-lagu yang galau kayak gitu kan, lagu-lagu yang benar-benar puitis kayak gitu kan. Ya itu dia tadi kata Ica, survive-nya susah. Tapi hobi sih. Oke. Kira-kira pasti kan kakak awalnya kan nggak begitu aja mengenal hip hop. Awalnya dari mana? Bisa kenal, bisa bahkan suka, menggeluti lah. Oke. Kalau kita itu sih udah lama ya. Kalau di Indonesia tuh kayak adanya Iwake kan, penyanyi zaman dulu adanya Saikoji gitu-gitu kan. Nah, di zaman-zaman itu sih ngedengerin lagu mereka di radio gitu ya, kok unik ya liriknya, kok padat gitu banget kan ya. Asik kan, manggut-manggut. Manggut enggak juga sih, manggut dong. Iya. Liriknya padat, kosakata itu kan padat. Jadi buat pesan yang mau kita sampaikan itu benar-benar nyampe gitu kan. Iya. Jadi dari sana sih belajar, 10 tahun lalu lah kira-kira. Kan udah tuh kayak gitu, berarti yang menginspirasi tuh apa? Siapa atau apa deh yang bikin terinspirasi jadi aranser musik hip hop? Kecelakaan kali kan. Kecelakaan ya. Aduh, agak gimana ngeri. Dari gara-gara suka aja, terus ya udah deh kita belajar aja gimana sih cara bikin produksinya gitu kan ya. Dan ternyata ya lumayan sih gitu asik kan. Gitu kan, dinikmati. Jadi kayak hobi yang dibayar gitu. Wih, kayak orang mereka itu kan, hobi yang dibayar gitu kan. Jadi gitu. Jadi keterusan nih jadi. Iya, keterusannya sampai sekarang. Kayaknya udah banyak ya karya-karya kakak ya? Iya, lumayan sih. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran ya sama karyanya Kak Iki, kalian mungkin bisa buka banget Instagramnya. Iya, betul. Instagram kakak apa Kak? Cahaya Hip Hop. Oke, kalian bisa buka di Cahaya Hip Hop. Kalau ada di sini kayaknya nggak ada. Oke, di Cahaya Hip Hop. Dibikin ada aja ya. Dibikin ada. Oke. Jadi di Cahaya Hip Hop itu kayaknya Ica udah ngestok nih. Iya, aku udah fallback juga kok malah. Oke. Udah ngestok tadi kayaknya
ada beberapa karya yang paling Ica senengin tuh yang lagu Gending Sriwijaya. Oh, Itu iya, keren iya, iya. banget. Kalian boleh deh cek di Instagramnya Kak Iki, Cahaya Cahaya Hip Hop. Hip Hop. Oke, nggak apa-apa lah ya marketing, nggak apa-apa. Kita ulang nggak lagi ya, apa-apa. Cahaya Hip Hop. Oke, terima kasih. Iya, soalnya menurut Nah, Ica, itu ada di bawah. Oke, ada di bawah, ada di bawah. Oke, jadi itu menurut Ica unik banget kan. Di era yang sekarang, musik-musik daerah itu kan kurang dilirik ya Kak ya. Kebudayaan sendiri itu kadang udah mulai lupa karena adanya akulturasi tadi kan. Jadinya menurut Ica itu unik. Itu susah nggak Kak bikinnya gitu? Namanya kalau suka tuh rasanya nggak susah lah susah. kalau suka ya. Yang pertama suka aja dulu ya. Iya. Gitu. Terbesit bikin itu mix and match lagu daerah ke hip hop. Oh gitu. Kayak coba dengerin. Terakhir denger lagu daerah kapan? Iya, kalau ada acara-acara aja Tuh gitu kan. kan dibilang pas ada acara itu doang. Seminggu kan? sekali kalau kondangan kan. Iya, Itu. emang jarang. Jadi gara-gara keresahan itu kan, wah kok jarang ya orang dengan musik daerah kan gitu ya. Ya udahlah kita coba aja bikin kayak kayak lagu daerah ke hip hopin lah kayak gitu kan. Iya, mungkin anak-anak zaman sekarang juga tuh pengennya tuh ya lebih menarik gitu, kayak kita daur ulang, kita aransemen lagi lagunya bisa. mungkin lebih menarik, kayak musik yang kakak buat itu menurut Ica menarik banget kan. Iya. Di generasi kita yang sekarang ini jarang banget lah anak-anak sekarang dengerin lagu daerah, bahkan mungkin udah mulai pudar kan Iya. kebiasaan itu. Mungkin sibuk denger lagu yang lain kali ya. Iya, makanya kata Ica tadi lebih viral lagu-lagu yang bener-bener puitis kan, galau-galauan itu kan sebenarnya ya kurang mengedukasi ya Kak ya. Kayak gitu. Iya, boy bisa sih. Nah, untuk bikinnya nih Kak, bikinnya tuh biasanya berapa lama tuh kalau satu lagu biasanya Kakak Oke. aransemen? Pertama ide ya, ide dulu kan, ide. Oke, udah ketemu ide, mulai kita eksekusi nih, cari bahan dulu kan. Cari bahan terus masukin di software editingnya ya gitu-gitu lah ya. Paling cepet sih 2 jam bisa sih. 2 Paling jam? cepat 2 jam bisa sebenarnya. 2 jam, hebat banget. Itu Tapi benar-benar udah pas itu, konsepnya semuanya udah. Ya tergantung konsep juga sih ya. Karena 2 jam itu bukan jaminan juga. Tapi kalau memang lagu pendek dan benar-benar materinya gampang didapat ya 2 jam cukup sih sebenarnya. Oke. Tapi 3 hari pun sebenarnya bisa kok. Oke. Penasaran banget itu sama tutorial pembuatannya tuh gimana? Tapi tahan dulu. Oke, tahan dulu. ditahan ya, oke, siap. Di next segmen kita bakalan bikin tutorial secara apa? Secara instan lah ya. Oh iya, boleh, boleh. Kita ngeliat karyanya Kak Iki. Oke, tapi setelah yang satu ini tetap di Melody Corner.